Shalom, kita jumpa lagi di program Sermon Today. Hari ini saya akan berbicara tentang perkataan pada waktu yang tepat. Judul renungan kita, perkataan pada waktu yang tepat. Saya akan membacakan dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Amsal 25 ayat 11 firman Tuhan berkata begini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Menurut Salomo, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya dan disampaikan dengan baik itu bagaikan buah apel emas di pinggan perak. Indah, berharga, bernilai jika disusun dengan seksama. Serasi dan elok ketika keduanya sama-sama dipajang. Kualitas perkataan yang kita ucapkan bukanlah dinilai dari seberapa pintar kita merangkai kata-kata, atau mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa tinggi atau bahasa-bahasa asing, melainkan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, dan itu juga berdampak untuk mengubah ke arah yang lebih baik, dan orang yang mendengarnya pasti merasakan kedamaian dan ketenangan. Dari ayat ini juga memberi kita satu pemahaman jika kita hubungkan antara keindahan apel emas dalam wadah pinggan perak, di mana satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kehidupan kerohanian kita pun tidak bisa terlepas dari kata-kata kita yang dapat membangun dan menguatkan orang yang mendengarnya. Sebab berapa banyak anak-anak yang terluka, tersakiti oleh karena kata-kata orang tua yang disampaikan sekalipun tujuannya adalah baik, tetapi disampaikan tidak tepat pada waktunya, maka membuat anak-anak terluka. Begitu juga sebaliknya, kata-kata anak-anak kepada orang tua yang disampaikan tidak tepat pada waktunya, melukai perasaan orang tua. Kata-kata dari atasan kepada bawahan, kata-kata kepada sesama kita, tetangga, maupun juga kita sesama orang percaya. Seringkali karena kita tidak ucapkan pada waktu yang tepat, maka bisa melukai dan menyakiti perasaan orang lain tanpa kita sadari. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28, saya akan bacakan secara cepat. 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28, ada satu kisah dikatakan begini. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati ketika ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggal anak yang hidup ini menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu," katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku atau untukmu, penggallah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Saya baca ayat selanjutnya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.
Itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo. Hikmat yang daripada Tuhan yang memampukan dan menolong dia sehingga dia berlaku adil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tepatlah apa yang pengkhotbah yang diyakini oleh banyak orang bahwa ditulis oleh Raja Salomo dan yang juga menulis Amsal. Dalam pengkhotbah 12 ayat 11 berkata begini, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Apa yang dilakukan oleh Raja Salomo kepada kedua wanita dalam bacaan di atas tadi, ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kata-kata kita yang berhikmat sehingga bisa membantu dan menolong orang lain. Bahkan kita juga berlaku adil. Pengkhotbah 12 ayat 11 ini dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, perkataan orang arif itu seperti tongkat tajam seorang gembala, tongkat yang dipakainya untuk melindungi dombanya. Kumpulan amsal dan nasihat seperti paku yang tertancap kuat, tepat pada sasaran yang berguna dan bermanfaat. Kata kusa dalam terjemahan LAI itu artinya tongkat tajam seorang gembala yang berguna, yang bermanfaat untuk apa? Untuk melindungi dombanya. Ketika dombanya akan dimangsa oleh binatang buas, maka sang gembala itu akan menggunakan tongkat untuk menolong, untuk menyelamatkan dombanya. Bahkan juga ketika dombanya mulai menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka sang gembala akan menolong domba tersebut. Begitu juga kata-kata atau nasihat kita dikatakan, diumpamakan seperti paku yang tertancap kuat, sehingga barang yang olehnya kita pakukan akan sangat berguna ataupun tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan karena pakunya tertancap dengan kuat. Ayat ini juga dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, ajaran orang-orang bijak bagaikan tongkat milik seorang gembala yang dipakainya untuk membimbing dan mengarahkan domba-dombanya. Kata-kata kita, ajaran-ajaran kita itu membimbing dan mengarahkan orang lain, mengarahkan orang-orang yang mendengarnya. Seperti juga apa yang dilakukan oleh Raja Salomo kepada kedua wanita tersebut. Dikatakan biarlah setiap pepatah yang kita berikan atau amsal atau hikmat yang kita berikan itu sebagai penasihat yang juga tertanam di dalam pikiran setiap orang yang mendengar dan mengarahkan orang untuk hidup yang benar. Kata-kata kita, nasihat kita itu bisa membimbing orang, mengarahkan orang, bahkan juga membuat mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu pengajaran kita melalui kata-kata kita sangat mempengaruhi hidup orang lain, sangat mempengaruhi orang yang mendengarnya. Itu sebabnya kita membutuhkan selalu, setiap saat kita minta, kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita, sehingga kata-kata kita juga bisa menguatkan orang lain, menghiburkan orang lain, mengajar orang lain, menolong orang lain untuk hidup semakin hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan justru melemahkan atau membuat orang tersakiti. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, mengajarkan kepada semua kami agar kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami diberikan hikmat yang daripada Engkau untuk dapat berkata-kata, sehingga kata-kata kami juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Kami boleh menjadi berkat kepada orang lain, membangun, menguatkan, bahkan mengarahkan mereka untuk senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kata-kata kami, kata-kata yang sia-sia, kata-kata kami yang tidak menjadi berkat, kata-kata kami yang sudah melemahkan orang lain. Ampuni kami mau untuk senantiasa dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga perkataan kami, perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang menguatkan orang lain. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin.